Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini yaitu meneladani kejujuran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang mengusung kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Maknanya adalah bukan hanya kasih sayang bagi manusia, tapi kepada seluruh alam yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang diusung oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah semenjak 1447 tahun yang lalu, beliau menyebarkan agama Islam ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh toleransi antar sesama. Jadi Islam itu adalah agama yang rahmat bagi alam semesta. Kalau kita lihat dan kita baca dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karangan Syekh Al-Mubarakfuri, maka di sana akan kita lihat bagaimana keteladanan yang diusung kemudian digambarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait suri tauladan ini, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yurjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada dalam diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut suri tauladan yang baik bagimu. Barang bagi siapa yang menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini adalah sifat kejujuran. Bagaimana sifat kejujuran ini telah ia tanamkan semenjak beliau kecil, sehingga penduduk Makkah ketika itu menyebutnya, kemudian menjulukinya dengan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Karena kenapa? Karena penduduk Makkah ketika itu betul-betul mempercayai beliau adalah seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sifat kejujurannya. Bahkan ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha menyaksikan ketika beliau menjadi pengusaha, ketika baginda Rasul Muhammad SAW berdagang dari kota Makkah ke kota Syam ketika itu, membawa dagangan Siti Khadijah, dalam perjalanannya beliau tidak pernah mengurangi timbangan dagangannya maupun menambahnya. Inilah salah satu yang menyebabkan Siti Khadijah jatuh cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait dengan sifat jujur ini, beliau pun bersabda, berwasiat kepada kita semua sudah semenjak 1447 tahun yang lalu, mewanti-wanti kepada umatnya. Apa kata beliau? Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hendaknya kalian semua, kata baginda Rasul, bersifat jujur, karena kejujuran itu akan membawa kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kamu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang terus-menerus bersifat jujur pasti akan dicatat oleh Allah selaku orang yang jujur. Begitu juga sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hendaknya kalian menjauhi sifat dusta, sifat berbohong, karena sifat dusta ini akan membawa kepada kesesatan, dan kesesatan ini akan membawa kamu kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang secara kontinu, secara terus-menerus bersifat dusta, pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pendusta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
makna dari hadis tersebut di atas adalah satu sifat jujur akan menelurkan, akan menyebarkan kejujuran-kejujuran yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, satu sifat dusta, satu sifat bohong akan menelurkan sifat dusta yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita harus melakukan benar cara berfikir agar menelurkan benar pula cara berbicara. Benar cara berbicara akan menelurkan benar pula cara bertindak. Tiga ini adalah satu paket dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang lain mengatakan, "Itmanu li sittan min anfusikum atmanu lakumul jannah." Berikan kepadaku, kata baginda Rasul Muhammad SAW, 6 jaminan dari dirimu, pasti aku akan jaminkan surga kepadamu. Yang pertama adalah asdiku idza hadastum. Hendaknya kalian berlaku jujur ketika berbicara. Lalu yang kedua adalah wa aufu bi'attikum. Maka hendaknya kalian menunaikan janji jika kalian berjanji. Kemudian yang ketiga adalah jika kamu diberikan amanah, maka tunaikan amanah tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah wahfazu furujakum. Jagalah kehormatan kamu. Lalu selanjutnya adalah waghaddu absarakum. Jagalah pandangan kamu. Waqfu aydiyakum. Kemudian yang terakhir adalah jagalah tangan-tangan kalian semuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi kita selaku umat Islam, umat yang bergantung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh pribadi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kita bersikap jujur. Jujur ini terkadang sakit, tapi kemudian jujur inilah yang akan membawa kita, membimbing kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bahwa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua diberikan kemudahan, kemudian diberikan pertolongan, diberikan petunjuk agar supaya kita menjadi ihdinas siratal mustaqim, berada pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin, yaitu jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para syuhada dan orang-orang soleh setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita selalu berdoa agar supaya kita menjadi umat baginda Rasul, kemudian kita mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad SAW pada hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.